Bayangkan, semangkuk bakso hangat di pinggir jalan, ternyata menyimpan rahasia mengerikan. Bukan sekadar daging sapi, tapi potongan tubuh manusia. Dan semua itu bermula dari sebuah warung sederhana, di gang kecil kota Surabaya. Halo sahabat cerita pendek sukses. Semoga selalu sehat, panjang umur, dan dimudahkan segala urusannya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share agar kami terus semangat menghadirkan kisah-kisah yang membuka mata. Saya siarkan kisah ini dari kota Surabaya. Di sebuah gang kecil kota Surabaya, terdapat warung bakso sederhana yang bagi banyak orang sudah seperti rumah kedua. Warung itu diberi nama Bakso Embok Ratna, terpampang pada papan kayu yang tulisannya mulai pudar karena hujan dan panas. Meski tampak sederhana, warung itu hampir tak pernah sepi pengunjung. Setiap sore, aroma kuah kaldu mengepul dari panci besar di atas tungku, menguar ke jalan sempit dan menjadi magnet yang membuat orang rela berhenti sekadar untuk mengisi perut. Suara obrolan pelanggan bercampur dengan tawa anak-anak yang berlarian di sekitar gang, membuat suasana selalu hidup. Embok Ratna, wanita paruh baya berusia 48 tahun, menjadi sosok sentral di balik kehangatan itu. Tubuhnya agak berisi, wajahnya dipenuhi keriput yang memperlihatkan perjalanan hidup panjang, tetapi selalu dihiasi senyum ramah. Ia dikenal penyabar, suka melayani pelanggan tanpa mengeluh, dan tak jarang menambahkan bakso ekstra untuk anak kecil yang datang tanpa uang cukup. Di sampingnya, ada Andi, anak sematawayangnya yang baru menginjak masa remaja. Andi sigap membantu, membersihkan meja, menyusun mangkok, atau sekadar menyapa pelanggan dengan nada riang. Kehadiran bocah itu menambah kesan hangat dan membuat pelanggan merasa dekat, seolah menjadi bagian dari keluarga mereka. Pelanggan tetap pun beragam. Ada Pak Roni, tukang becak yang selalu mampir selepas seharian mengayuh. Ada pula Bu Tatik, pedagang sayur keliling yang gemar menggoda Andi dengan lelucon kecil. Beberapa mahasiswa dari kampus sekitar sering datang terutama di akhir pekan, menjadikan warung ini bukan sekadar tempat makan, melainkan titik pertemuan orang dari berbagai latar belakang. Obrolan ngalor ngidul, canda tawa, hingga curhat kehidupan, semuanya tumpah di bangku kayu panjang warung itu. Namun, ada satu hal yang kerap dibicarakan diam-diam. Banyak pelanggan mengaku rasa bakso di warung itu berbeda dari yang lain. Teksturnya lebih kenyal, kuahnya lebih gurih, dan aromanya seakan memiliki ciri khas yang tak bisa ditemukan di tempat lain. Sebagian pelanggan bercanda, "Wah, jangan-jangan ada resep rahasia nih, Embok." Jika mendengar itu, Embok Ratna hanya terkekeh sambil menjawab ringan, "Resepku cuma satu, masak dengan hati." Ucapannya sederhana, tapi cukup membuat pelanggan tersenyum puas. Meski begitu, jauh di balik senyum ramahnya, Embok Ratna menyimpan keresahan. Beberapa bulan terakhir, ia mendapat pasokan daging dari seorang pemasok bernama Heri. Lelaki itu selalu datang membawa karung hitam, menawarkan harga jauh lebih murah daripada pasar. Bagi Embok Ratna, tawaran itu bagai penyelamat. Sejak pandemi, harga daging sapi terus naik, membuat banyak pedagang kecil gulung tikar. Dengan pasokan murah itu, ia bisa tetap menjual bakso tanpa menaikkan harga, menjaga pelanggan agar tak pergi. Namun, setiap kali karung hitam itu dibuka, ada aroma aneh yang samar, meski selalu hilang ketika sudah dimasak. Sore itu, suasana kembali ramai. Pak Roni meminta tambahan mangkok. Bu Tatik tertawa lebar sambil bercanda dengan Andi, sementara mahasiswa-mahasiswa tampak sibuk meneguk kuah panas sambil berdiskusi. Warung kecil itu seolah menjadi oase bagi banyak orang. Tapi di sudut hati Embok Ratna, kegelisahan itu makin menebal. Ia tahu ada yang tidak biasa, namun memilih menutupinya dengan senyum, berharap semua tetap baik-baik saja. Malam itu, warung Embok Ratna tampak lebih ramai dari biasanya. Aroma kaldu mengepul dari panci besar, menguap hingga ke jalan sempit dan memikat siapa saja yang lewat. Di antara pelanggan baru yang datang, ada seorang mahasiswa hukum bernama Bagas. Awalnya ia hanya berniat singgah sebentar,
mengisi perut setelah seharian berkutat dengan tugas kuliah. Namun, aroma kuah yang menggoda membuatnya tak kuasa menolak. Ia duduk di bangku pojok, memperhatikan suasana hangat yang akrab. Embok Ratna, dengan wajah ramah, segera menyapanya dan menyodorkan semangkuk bakso lengkap dengan sambal dan kecap. Bagas mulai menyendok kuah panas itu, meniup sebentar lalu menyeruputnya. Rasanya gurih, lebih pekat dibanding bakso di tempat lain. Ia mengangguk pelan, sedikit kagum, meski ada rasa berbeda yang tak bisa dijelaskan. Saat ia menggigit bakso pertama, alisnya berkerut. Teksturnya memang padat dan kenyal, tapi terasa sedikit asing. Ia mencoba menepis rasa ragu dan melanjutkan makan. Hingga akhirnya, giginya mengenai sesuatu yang keras. Bagas berhenti, lalu dengan hati-hati mengunyah perlahan. Benda itu tidak hancur, bahkan terasa tajam di lidah. Ia segera menurunkan sendok, memasukkan jarinya ke mulut, dan mengeluarkan benda kecil yang membuat dadanya berdegup kencang. Di telapak tangannya tergeletak sesuatu berwarna pucat keabu-abuan, melengkung kecil, teksturnya jelas bukan tulang atau kulit hewan. Itu mirip kuku manusia. Bagas terdiam, napasnya memburu. Matanya menatap benda itu lama, berharap penglihatannya salah. Namun bentuk khasnya terlalu jelas untuk disangkal. Panik mulai merayap. Ia buru-buru menutup telapak tangan dengan tisu, menyembunyikan temuannya agar tidak ada yang melihat. Embok Ratna yang menyadari Bagas mendadak terdiam segera menghampiri. "Mas, kenapa? Ada yang salah dengan baksonya?" Tanyanya dengan wajah khawatir. Bagas menatapnya sebentar lalu memaksa tersenyum hambar. "Enggak, Bu, cuma kepedesan. Kebanyakan sambal." Embok Ratna menarik napas lega, lalu menepuk bahunya pelan sambil tersenyum. "Hati-hati, Mas. Jangan sampai sakit perut." Bagas mengangguk cepat, membayar dengan terburu-buru, lalu keluar dari warung dengan langkah tergesa. Di luar, angin malam Surabaya berembus membawa hawa dingin. Namun tubuh Bagas justru dipenuhi rasa panas dan mual. Ia berjalan cepat melewati gang sempit, memegangi saku celana tempat tisu itu ia simpan. Di dalamnya, potongan kuku manusia yang barusan ia temukan seakan berdenyut, menambah berat setiap langkah. Benaknya penuh pertanyaan. Apakah itu hanya kebetulan, atau benar-benar bagian dari tubuh manusia? Rasa takut bercampur dengan rasa penasaran membuat malam itu jadi malam terpanjang dalam hidupnya. Sesampainya di kosan, Bagas langsung menutup pintu rapat-rapat. Ia menyalakan lampu meja belajar, membuka tisu dengan hati-hati. Benda kecil itu masih ada di sana, jelas terlihat. Ia membuka laptop, mencari gambar pembanding di internet. Setiap foto kuku manusia yang muncul di layar membuat jantungnya semakin terhimpit. Semakin lama ia menatap, semakin yakin bahwa temuannya bukan sekadar kebetulan. Perutnya terasa mual, namun pikirannya semakin mantap. Malam itu ia bertekad, besok pagi benda itu harus diperiksa lebih lanjut. Jika benar, berarti ada rahasia besar yang bersembunyi di balik semangkuk bakso yang selama ini dianggap biasa. Keesokan harinya, suasana di Surabaya masih seperti biasa. Orang-orang beraktivitas, jalanan padat dengan kendaraan, dan warung-warung kecil tetap ramai. Namun di balik keseharian itu, ada seorang pemuda yang tidak bisa tenang. Bagas, mahasiswa hukum yang malam sebelumnya menemukan potongan kuku di mangkok bakso, sudah mantap mengambil langkah. Ia mendatangi seorang temannya bernama Rina, mahasiswa kedokteran tingkat akhir yang dikenal teliti. Dengan wajah serius, Bagas memperlihatkan benda yang dibungkus tisu itu. Rina menatap lama, lalu mengerutkan dahi. "Bagas, ini hampir pasti kuku manusia. Bentuk lapisan keratinnya jelas. Bukan hewan." Suaranya tenang, namun cukup untuk membuat Bagas gemetar. Setelah mendapat keyakinan itu, Bagas memutuskan melapor ke polisi. Sore harinya, ia berdiri di depan meja penyidik dengan wajah tegang. Dengan suara bergetar namun tegas, ia menjelaskan kronologi dan menyerahkan bukti.
Penyidik terdiam beberapa saat, lalu segera melaporkannya ke atasan. Kasus ini akhirnya sampai ke telinga Komisaris Bayu. Sosok berwibawa dengan rambut mulai memutih, terkenal tajam dalam menilai setiap kasus. Mendengar laporan adanya potongan kuku manusia di dalam mangkok bakso, wajah Bayu menegang. Ini bukan main-main. Kalau benar, bisa mengguncang kota. Tanpa menunda waktu, ia memimpin tim menuju warung Embok Ratna. Sore itu, saat warung baru saja buka dan pelanggan mulai berdatangan, suara deru mobil polisi terdengar berhenti di depan gang. Beberapa petugas turun, disusul Komisaris Bayu. Warga sekitar yang penasaran segera berkerumun. Embok Ratna yang sedang sibuk menuang kuah mendadak terkejut ketika pintu warung diketuk keras. "Selamat sore, Bu. Kami dari kepolisian. Mohon kerjasamanya. Ada laporan yang harus kami periksa," ucap Bayu dengan nada resmi. Wajah Embok Ratna pucat seketika. Andi yang berdiri di sampingnya langsung menatap bingung. "Pak, ibu saya tidak salah apa-apa. Ini cuma warung kecil," katanya dengan suara bergetar. Bayu menoleh sekilas ke arah anak itu, lalu kembali menatap ibunya. "Tenang, Nak. Kalau memang tidak ada masalah, kalian akan baik-baik saja." Polisi segera memeriksa dapur. Panci besar berisi kuah panas dibuka, adonan bakso diperiksa, hingga beberapa karung daging yang baru saja diantar pagi itu oleh Heri diangkat sebagai sampel. Bau daging bercampur bumbu memenuhi ruangan. Warga di luar semakin ramai berbisik-bisik. Ada yang kaget, ada yang menuduh. "Katanya dagingnya aneh," bisik seorang ibu. "Astaga, jangan-jangan benar. Tambah yang lain." Setelah memeriksa, polisi membawa beberapa barang bukti untuk diuji laboratorium. Komisaris Bayu kembali menghampiri Embok Ratna. "Bu, kami mohon Anda ikut ke kantor untuk dimintai keterangan. Ini bukan penangkapan, hanya pemeriksaan." Air mata Embok Ratna mulai menetes. Sementara Andi menggenggam tangan ibunya erat. "Bu, aku ikut. Kita hadapi bersama." Bayu mengangguk pelan. "Boleh, tapi hanya di ruang tunggu. Ibunya harus masuk untuk memberikan keterangan." Malam itu, warung kecil yang biasanya dipenuhi tawa ditutup dengan garis polisi. Warga yang dulu setia menjadi pelanggan kini memandang dengan curiga. Nama bakso Embok Ratna yang dulunya harum kini berubah menjadi bisik-bisik penuh tuduhan. Beberapa hari setelah warung Embok Ratna ditutup, suasana Surabaya berubah drastis. Media lokal menulis judul-judul besar yang memancing kepanikan, diduga bakso mengandung daging manusia. Kabar itu menyebar cepat, dari pasar tradisional hingga ke media sosial. Banyak pelanggan yang dulu setia kini berbalik mencibir. Bahkan sebagian warga terang-terangan menyalahkan Embok Ratna. Padahal di ruang interogasi, perempuan itu hanya bisa menangis sambil bersumpah tidak tahu apa-apa. Di kantor polisi, Komisaris Bayu duduk menatap hasil laboratorium yang baru tiba. Wajahnya tegang, matanya menyipit membaca detail laporan. Sampel daging yang diambil dari warung Embok Ratna ternyata positif mengandung jaringan manusia. Tidak hanya satu, melainkan ada indikasi berasal dari lebih dari satu individu. Bayu menutup berkas dengan napas berat. "Kalau ini bocor ke publik, kota bisa kacau," gumamnya. Namun kenyataan tak bisa ditutupi lama. Seorang wartawan mendapat bocoran dan besok paginya headline koran sudah tersebar ke seluruh Surabaya. Sementara itu, di ruang interogasi, Bayu kembali menanyai Embok Ratna. Dengan suara bergetar, ia mengakui selama ini membeli daging dari seorang pemasok bernama Heri, lelaki yang selalu datang sore hari membawa karung hitam. "Saya tidak pernah curiga, Pak. Dia bilang itu daging sapi. Harganya murah, jadi saya percaya. Kalau mahal, warung saya bisa tutup," ucapnya terbata. Bayu menatapnya lama, melihat ketulusan sekaligus kebodohan dari seorang pedagang kecil yang hanya ingin bertahan hidup. Bersama tim, Bayu menelusuri jejak Heri. Dari keterangan Embok Ratna,
Lelaki itu tinggal di pinggiran kota dekat gudang tua. Malam itu, pasukan polisi bergerak ke lokasi. Jalan gelap membawa mereka ke sebuah bangunan reot yang sepi. Saat pintu didobrak, bau anyir langsung menyeruak. Di dalamnya terdapat karung-karung hitam compang-camping, sisa-sisa daging membusuk, dan sebuah meja tua penuh catatan. Beberapa nama tercatat dengan tinta merah, sebagian sudah dicoret. Bayu merasakan bulu kuduknya merinding. Ini bukan sekadar kasus bakso. Ini daftar korban, ucapnya lirih. Di sisi lain kota, Heri menonton berita warung Embok Ratna dari televisi tuanya. Senyum tipis terukir di wajahnya. Jadi sudah sampai polisi, bisiknya sambil menghembuskan asap rokok. Alih-alih panik, ia justru tampak tenang. Ia tahu dirinya hanyalah bagian dari jaringan besar yang selama ini melindunginya. Namun untuk sementara, Embok Ratna sudah menjadi kambing hitam yang menutupi jejaknya. Di kantor polisi, Bayu semakin yakin kasus ini jauh lebih besar dari dugaan awal. Bukti yang ditemukan di gudang hanyalah pintu masuk menuju sesuatu yang lebih mengerikan. Ia menatap timnya dengan tegas. Mulai sekarang, kita jangan hanya fokus ke warung. Kita harus kejar Heri. Dia kunci dari semua ini. Sejak ditemukannya gudang penuh karung daging busuk dan catatan nama-nama korban, penyelidikan polisi semakin gencar. Warga Surabaya makin resah. Apalagi media tak henti memberitakan bakso manusia yang membuat nama Embok Ratna semakin tenggelam dalam fitnah. Padahal, semakin jelas bahwa dirinya hanyalah korban. Fokus utama kini beralih ke sosok pemasok, Heri. Namun, menangkap lelaki itu bukan perkara mudah. Ia licin, berpindah-pindah tempat, dan punya jaringan yang melindunginya. Komisaris Bayu mendapat informasi penting. Ada sebuah mobil hitam yang sering terlihat keluar masuk gudang tua di Pelabuhan Lama. Malam itu tim polisi melakukan operasi penyergapan di jalan tol. Ketika mobil itu muncul, semua unit langsung bergerak. Sirene meraung, mobil hitam melesat kencang mencoba kabur. Polisi mengejarnya dari 3 arah. Jalan tol yang biasanya lengang berubah jadi arena kejar-kejaran menegangkan. Tembakan dilepaskan, ban mobil berhasil ditembus, kendaraan oleng lalu berhenti menghantam pembatas jalan. Saat bagasi dibuka, suasana hening seketika. Di dalamnya ada kotak pendingin penuh potongan tubuh manusia yang dibungkus plastik tebal berbau formalin. Bayu mengepalkan tangan, matanya berkilat marah. Ini bukti yang selama ini kita cari. Sementara itu, ancaman mulai menghantui Bagas, saksi utama. Sejak melaporkan temuannya, ia sering merasa dibuntuti. Suatu malam, pagar kosannya dicoret dengan kapur bertuliskan satu kata. Diam. Tubuhnya gemetar, napasnya sesak. Tidak lama setelah itu, 2 pria tak dikenal mendobrak masuk, menodongkan pisau sambil berbisik. Berhenti bicara, atau kau yang berikutnya. Untung saja Bagas berani melawan. Ia menendang meja kecil, membuat salah satu pria terjatuh, lalu kabur lewat jendela meski tubuhnya terluka. Suara langkah mereka mengejarnya di kegelapan membuat setiap detik terasa seperti akhir hidup. Polisi yang berjaga di sekitar kosan segera datang setelah mendengar teriakan. Bagas diselamatkan tepat waktu, sementara para pelaku kabur. Malam itu ia dibawa ke rumah aman dengan pengawalan ketat. Meski selamat, wajah Bagas pucat dan matanya tak bisa tenang. "Pak, mereka tidak akan berhenti mengejarku," ucapnya lirih saat ditemui Komisaris Bayu. Sang komisaris menepuk bahunya tegas. "Kamu tidak sendirian. Mulai sekarang, keselamatanmu prioritas kami. Tapi ingat, kesaksianmu kunci untuk mengungkap semua ini." Di sisi lain kota, Heri duduk di sebuah kamar pengap ditemani beberapa orang dari jaringan. Wajahnya keras, tapi suaranya dingin. Saksi itu harus diam. Kalau tidak, semua yang kita bangun hancur. Ancaman itu menandai bahwa perburuan belum selesai. Surabaya seolah berada di tepi jurang, menunggu kapan kebenaran akan benar-benar terungkap.
Malam itu udara Surabaya terasa pekat. Setelah penangkapan mobil hitam dan ditemukannya kotak pendingin berisi potongan tubuh manusia, kepolisian semakin yakin jaringan yang dipimpin Heri bukan sekadar kasus kecil. Komisaris Bayu menyusun rencana besar, operasi pengepungan untuk menangkap Heri hidup-hidup. Informasi intelijen menyebutkan, Heri akan muncul di sebuah gudang baru di pinggiran kota. Gudang itu tampak sepi dari luar, ket dindingnya mengelupas. Namun di dalamnya diduga menjadi tempat Heri bersembunyi bersama anak buahnya. Pasukan polisi bersenjata lengkap mengepung lokasi. Langkah kaki berderap pelan di lantai semen. Sementara Bayu memimpin dari depan dengan wajah penuh konsentrasi. "Heri, kau sudah terkepung. Serahkan diri sebelum terlambat," teriaknya lantang. Dari kegelapan, terdengar tawa dingin. Heri muncul dengan pistol di tangannya. Wajahnya keras, matanya merah menyala. "Kau pikir aku akan menyerah? Ini bukan cuma aku, Bayu. Ada ratusan orang di belakangku. Menangkapku tidak akan mengubah apa-apa," ucapnya sinis. Ketegangan pecah. Tembakan saling berbalas. Suara peluru memecah kesunyian malam. Polisi berlindung di balik dinding, sementara anak buah Heri berusaha kabur melalui pintu belakang. Namun, pasukan sudah mengepung dari semua sisi. Heri sendiri mencoba melarikan diri lewat lorong gelap, tapi Bayu mengejarnya sendirian. Mereka akhirnya berhadapan hanya berjarak beberapa meter. Bayu mengangkat pistolnya. "Berhenti, Heri. Jangan buat dirimu lebih hina." Heri tertawa getir, lalu mengarahkan senjatanya. Dalam hitungan detik, Bayu melepaskan tembakan, melukai tangan Heri hingga pistolnya terlepas. Pertarungan fisik pun terjadi. Dua pria itu saling pukul, saling banting, hingga akhirnya Bayu berhasil mengunci tubuh Heri ke lantai. Dengan borgol yang dikunci erat, Heri resmi jatuh. Nafasnya terengah, tatapannya penuh kebencian. "Ini belum akhir," bisiknya lirih. Beberapa hari kemudian, berita besar menghiasi televisi nasional. Otak distribusi daging manusia di Surabaya tertangkap. Publik geger. Namun opini perlahan berubah. Nama Embok Ratna mulai dibersihkan. Ia kini dipandang sebagai korban yang dijebak. Meski warung baksonya tidak pernah dibuka lagi, beban berat di pundaknya sedikit terangkat. Di luar pengadilan, ia menangis memeluk Andi. "Nak, kita bebas. Nama kita akhirnya bersih." Andi tersenyum lega, meski air matanya jatuh juga. Di persidangan, Bagas hadir sebagai saksi utama. Dengan suara bergetar namun penuh keyakinan, ia menceritakan semua dari awal. Rasa aneh dalam bakso, potongan kuku, hingga ancaman yang hampir merenggut nyawanya. Hakim mencatat dengan serius, jaksa menegaskan, dan publik terdiam mendengar keberanian seorang mahasiswa yang menjadi kunci terbongkarnya jaringan mengerikan ini. Heri akhirnya divonis hukuman seumur hidup. Di luar ruang sidang, Komisaris Bayu menghampiri Embok Ratna, Andi, dan Bagas. Dengan senyum tipis ia berkata, "Bukan karena saya kasus ini terbongkar, tapi karena keberanian kalian. Seorang ibu yang sabar, seorang anak yang setia, dan seorang saksi yang tidak menyerah." Kata-kata itu membuat mereka terdiam, membiarkan rasa haru membuncah. Malam itu, langit Surabaya terlihat lebih tenang. Badai panjang yang menyeret nama sebuah warung kecil akhirnya reda. Warung bakso itu mungkin tidak akan pernah buka kembali. Namun satu hal jelas, kebenaran, meski terlambat, tetap menemukan jalannya. Sahabat cerita pendek sukses. Begitulah cerita yang sempat mengguncang kota Surabaya. Sebuah warung sederhana bisa menyeret pemiliknya ke jurang fitnah, hanya karena ulah pemasok jahat. Dari kisah ini kita belajar, jangan mudah tergiur harga murah, dan beranilah mengungkap kebenaran meski penuh bahaya. Kalau cerita ini menurut kalian bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share agar lebih banyak orang yang mendapat pelajaran. Dan pastinya, klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah nyata lainnya.